Bapak Suster, yang saya hormati Bapak Bupati Malaka beserta Ibu, Wakil Bupati TTU beserta Ibu, sahabat dan rekan saya semua, dokter, para medis yang bergabung dalam kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan tentu kita tidak luput daripada sebuah acara yang kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini telah memberikan kita sehat dan bisa hadir dalam pemberkatan dan peresmian rumah sehat. Rumah sehat ini diletakkan batu pertama tanggal 22 Agustus. Berarti 3 bulan sudah bisa kita selesaikan dan kita gunakan. Lahir rumah sehat ini tidak direncanakan. Pada saat saya membangun gereja, saya berkunjung di perkampungan, saya menemukan banyak umat yang bermasalah mata. Kita ketahui di Malaka ini tidak ada dokter mata, tidak ada pelayanan kesehatan mata, dan tidak memiliki tempat fasilitas untuk bisa melakukan operasi. Saya keliling di klinik ini, saya tidak melihat lokasi yang bisa saya bangun mulai di samping dan belakang. Lalu Suster yang menyampaikan kepada saya, tanah yang kita bangun ini adalah milik Keuskupan. Terima kasih Bapak Uskup telah melalui Romo Deken lahan tanah ini diserahkan kepada Suster. Jadi klinik ini saya dirikan dengan satu tujuan, Bapak Bupati, bahwa pada waktunya saya berharap klinik ini bisa menjadi sebuah rumah sakit. Klinik ini direncanakan untuk bisa 2-3 lantai dan bisa ada ekspansi di samping. Klinik ini perlu mendapat perhatian daripada provinsial, bagaimana bisa mendukung. Saya bisa bercerita bahwa pada tahun 2004 terjadi bencana alam di Nias. Saya berada di lokasi bencana itu. Kemudian pada saat saya pulang, saya menemukan kandang babi. Kandang babi itu saya minta kepada Suster, saya masih ingat nama Suster Gertruda, apakah boleh kandang babi ini saya minta? Boleh tanya untuk apa? Kalau Tuhan memberikan saya kemudahan, memberikan saya jalan, saya ingin membuat sebuah rumah sakit di sana. Dan saya wujudkan niat saya itu, klinik Bapak Bupati, klinik awalnya. Di sana itu ada klinik bersalin, sama dengan seperti di sini. Saya jadikanlah sebuah bangunan yang sekarang telah menjadi rumah sakit Stella Maris. Tapi di tengah-tengah saya, sengaja saya datangkan ada Suster Odilia. Tolong beri Suster. Nah ini, jadi beliau lah yang coba terus mengembangkan, dan saya baru menyelesaikan satu dokter untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Jadi saya sponsor seorang dokter supaya di Nias itu ada seorang dokter spesialis penyakit dalam yang tahun ini baru selesai di wisuda. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan semua hadirin, sebelum klinik ini kita berkati, kita resmikan oleh Bapak Kardinal hari ini, saya telah mencuri 3 hari untuk melakukan operasi mata. Saya berterima kasih kepada teman-teman dokter yang saya undang datang di sini, 6 dokter mata, 2 dokter umum, dan para medis. Bisa berdiri dokter? Nah, mana teman-teman dokter? Terima kasih. Sama-sama di sini. Saya 3 hari melakukan operasi, dapat mengoperasi 290 orang, 300 mata. Kenapa? Ada 2 matanya yang kita operasi. Kemudian kita mendapatkan anak-anak
tahun, 8 tahun, dan di sini ternyata anak-anak banyak sekali. Bisa saya undang mungkin yang sudah bisa kita operasi, bisa kita lihat. Jadi kedepannya saya berharap klinik ini, Dokter Budi sudah menyatakan ingin datang. Silakan Dokter Budi, Dokter Budi. Terima kasih. Nah, ini beliau akan datang berkunjung. Nah, ini anak-anak Bapak Kardinal. Jadi kita bisa lihat, tolong ke depan. Nah, ini. Nah, jadi ini anak adalah matahari terbit yang kita harap nanti ke depannya tidak ada gangguan mata. Ya. Nah, kemudian Bapak Uskup yang baju merah, Bapak Kardinal, ini seorang pemuda, ini buta. Beliau tidak bisa jalan, kemudian dia dituntun 4 tahun dia tidak bisa melihat. Tadi dia adalah bekerja sebagai sopir. Bisa ke depan? Tanpa dipegang. Nah, saya menemukan Bapak Uskup, Bapak Kardinal, beliau ini berjalan dituntun oleh ayahnya. Jadi tidak bisa jalan, buta sama sekali. Jadi ini menyalahi dalam ketentuan Bernami Persatuan Dokter Mata, tidak boleh satu hari yang sama operasi 2 mata. Saya sampaikan kepada Dokter Herman, Dokter Ervandi, saya bertanggung jawab untuk melakukan kesalahan operasi 2 mata. Dan sekarang beliau sudah bisa melihat. Kemarin saja berlari, bisa berlari. Bisa lihat sekarang? Buka kacamatanya, maskernya. Nah, sekarang sudah bisa melihat? Bisa. Jadi ini orang buta yang bisa melihat Bapak. Jadi beliau kita harap bisa nanti bekerja kembali. Sebelumnya apa pekerjaannya? Mobil. Mau jadi sopir saya? Mau. Saya rencana kalau kesempatan saya mau bawa ke Jakarta. Silakan duduk. Nah, kalau tadi saya bilang anak-anak ini adalah matahari terbit, mereka masih usia panjang. Saya juga melihat ada orang tua, ya, bisa dibantu Bapak, bisa kesini satu. Nah, Bapak ini juga tidak bisa melihat. Jadi hari ini betapa gembira pada usia usur begini, beliau masih bisa sempat melihat anak dan cucu. Bapak ini sama sekali tidak bisa melihat tadinya. Langkah bahagianya saya bisa kita lakukan operasi, Pak Bupati, warga Bapak Bupati. Bapak sekarang sudah bisa melihat. Tolong buka maskernya Bapak, maskernya dibuka. Bapak sekarang sudah bisa melihat? Sudah. Bapak rasakan senang? Bisa lihat anak cucu? Dan ada yang janji sama saya Bapak Kardinal, kalau saya tanya kalau bisa melihat kasih saya apa? Bilangnya kasih saya sapi. Nah, silakan Bapak duduk lagi. Jadi saya punya sapi banyak Bapak Kardinal. Nah, inilah pesan saya kepada suster. Harapan saya ke klinik ini, tadinya suster betapa gembiranya ingin menamakan klinik atau rumah sakit Santo Andreas. Saya bilang tidak. Kenapa? Klinik ini sudah berizin, sudah punya nama, jangan diganti namanya menjadi klinik Santo Andreas. Jadi di atas ini ada papan nama, namanya klinik tetap Santo Antonius. Karena klinik ini adalah tempat orang sehat, bukan untuk orang sakit. Lalu Pak Jaya Suparna minta saya kasih nama dia adalah rumah sehat. Jadi saya terima kasih saya dapat di sini rumah sehat Santo Andreas. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya hanya pesan terakhir kepada suster, tolong rawat, jaga. Pertama sekali saya adalah orang yang selalu ingin bersih. Kalau kemarin Bapak Uskup bilang saya bisa memerintah atau menyuruh pastor, di sini saya juga menyuruh suster. Mohon maaf. Jadi suster kalau lebih daripada menyuruh Bapak Uskup, saya malah marah Bapak Uskup. Jadi saya mencoba membangkitkan semangat para suster, tolong rawat klinik ini. Saya telah menghibahkan beberapa alat di dalam meja operasi, meja persalinan, mikroskop, semuanya seperti ada, sampai sapu pun saya buat di Jakarta. Anggota saya Paulus nanya pada saya, Paulus pernah beliau bilang begini,
Gak salah sapu dibuat dari Jakarta. Ya, begitu saya bilang beli sapu, beliau belikan saya sapu. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Sahabat-sahabat semua. Selamat pagi, Pak Kardinal. Terima kasih semuanya.